Bismillah. Hari ini Selasa 29 November 2022. Insyaallah tim Riyadus Sunnah cepat tanggap bergerak menuju lokasi gempa Cianjur. Insyaallah kali ini bersama Ustaz Fikri Abdul Hasan Hafizahullah Ta'ala. Agendanya hari ini adalah menyampaikan amanah yang dititipkan kepada kami yang masih ada saldo sekitar 1.925.000, yang mana insya Allah nanti kita anggarkan untuk membeli kebutuhan para pengungsi yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Ini baru masuk tol Kukusan, semoga lancar dalam perjalanan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang sumbang roti Jordan 800 piece, dan juga masih ada pampers pembalut. Kita belikan air mineral Aqua, langsung masuk bang, ke sini bang, ambulan bang. Susu ultra untuk anak-anak. Sini ya, ya. Lewat puncak lancar, hanya macet di Megamendung dan Cisarua, selebihnya lancar. Macet kan? Ya, mati. Ini yang pusat ini ya, yang pusat longsor kemarin nih. Bismillah, alhamdulillah, tim RSCT baru saja tiba di salah satu posko pengungsian yang terletak di depan Ponpes Al-Um. Ya, ini Ponpes, salah satu Ponpes Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini baru dibangun ya, Pak ya? Udah ada tempat buat sholat, Pak? Ada? Yang mana musolanya mana? Yang mana? Oh, udah ada jasad ya? Jasad udah ada Pak ya? Ya. Hidup normal ya? Normal, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini musola yang dibangun gotong royong oleh warga. Ini musolanya Pak? Masya Allah. Wudunya di mana? Ini wudu. Ini dari Al-Um tuh. Dari Al-Um. Ini semua. Oh, airnya dari Ponpes Al-Um. Sekarang lagi belum itu. Oh, lagi mati ya. Terus untuk BAB-nya, MCK-nya di mana, Pak? MCK-nya buat ada di situ. Ada. Numpang di Al-Um, numpang ya? Ada yang warga. Oh, yang warga. Ada yang di luar itu. Ini ada berapa kakak di sini, Pak? Di sini sekitar 20 kakak. 20 kakak ya? Warga sini atau dari luar? Warga sini. Warga sini semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu? Ya, alhamdulillah Pak. Rata semua ya. Apa semua? Rata semua. Ini 20 kakak 2 tenda ini. Iya. 1, Hmm. 2, 3 tenda. 20 kakak ada berapa orang Pak sini Pak? Jadi ada 60 sampai sama anak-anak 75. 60, 70 sama anak-anak ya. Ya. Desa apa namanya Pak? Desa Cibulakan. Cibulakan. Iya. Ini kalau kampungnya Kampung Garowa. Kampung Garogol. Untuk air bersih dari mana Pak ngambilnya Pak? Bersih ya ada dari alam. Dari Ponpes ya. Alhamdulillah ya masih dekat ini. Nah, untuk untuk itunya itu ada untuk buang air besar. Kita ke dalam dulu ya Pak ya. Ya. Nah ya bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik, ini sedikit ada tausiah dari Ustadz untuk apa namanya sedikit lah untuk dari Ustadz ya. Silakan Ustadz. Halo Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah. Kita masih bisa berjumpa dengan karib kerabat kita, masih bisa makan, masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan, semua nikmat yang harus kita syukuri meskipun saat ini kita dalam kondisi banyak kekurangan, sangat dalam kondisi banyak kebutuhan, tapi tetap kita diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersyukur atas setiap keadaan yang kita hadapi, atas setiap keadaan yang menimpa kita. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Ya. Tapi kalau kita kufur, kita tidak bersabar, kita tidak menjaga lisan, tidak menjaga perbuatan, dari perkataan, dari ucapan atau tindakan yang semakin memperberat penderitaan kita, maka Allah akan mencabut nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur atas keadaan yang menimpa kita, baik sempit, susah, lapang, mudah, semuanya harus kita syukuri, karena kita harus ingat terlalu banyak kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Ujian-ujian yang kita hadapi sekarang ini tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan selama hidup kita. Jadi kita harus banyak bersyukur dengan cara tetap menjaga keimanan kita, menjaga sholat kita, menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, cukup Cukup itu. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit dari kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik baris. Nanti ini ada susu sama roti ya buat adik-adik ya. Ya, dapat dulu nih. Makasih. Satu ya. Makasih. Masih pakai pampers enggak? Masih? Iya. Ini ada Bu. Sini ke sini. Pak. Maju. Ini yang masih satu ya. Hikmah kapan dia Ik? Hikmah.
Baris, adek, ayo. Hikmah. Hai buang ibu. Ada lagi. Tuh, pempes. Ini sama itu sama hasilnya. Ya bagi-bagi aja. Ya. Aqua kali, satu sah, turunin sah. Satu dus aqua. Itu yang mau aqua nih, Pak, Bu, ambil Bu. Ada air itu. Ya bagi-bagi ya, bagi-bagi di situ Bu. Ini ada roti Jordan dari Musinin di Cariu Jonggol. Semoga Allah berkahi harta dan keluarganya. Tambah kasih lagi sah, kasih lagi. Nanti ada roti ya, Bapak dibagi-bagi aja ya. Ah. Lagi sah. Lagi. Dua lagi. Itu ada 4. Udah. Naik gempa ini itu pasti akibat dosa Sat ya. Pasti akibat dosa karena demikian yang disampaikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika gempa kali pertama terjadi di kalangan umat Islam, yaitu pada masa beliau ya. Masa Umar bin Khattab sudah ada gempa ya, Umar bin Al-Khattab sudah ada gempa ya. Terjadi pertama kali dan Umar mengatakan makanat hadhi zalzalah illa an syai'in ahdastumu. Ya, gempa ini enggak terjadi melainkan akibat dosa yang kalian lakukan. Ya, dan Umar bersumpah wallazi nafsi biyadih in adat la usakinukum fiha abada. Kalau terulang lagi gempa lagi di sini ada di Madinah ini ada susulan lagi. Berarti kata tandanya Umar, ada dosa lagi Sat ya. Aku tidak akan tinggal bersama kalian selama-lamanya. Sampai Aku tidak segitunya mau ya. lagi tinggal bersama kalian selama-lamanya. Jadi gempa yang terjadi ini sudah pasti akibat dosa yang diperbuat oleh manusia. Ya, terutama dosa yang paling besar ya dosa syirik. Ya, kemudian dosa bid'ah, menyelisih petunjuk Nabi SAW, durhaka sama orang tua, meninggalkan sholat, ya, kemudian juga perzinahan, ya, dan dosa-dosa besar yang lain. Sehingga ketika di masa Umar bin Abdul Aziz, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, gempa itu terjadi di masa beliau mengirim surat ke seluruh wilayah kekuasaannya. Itu zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ditulis surat yang berisi perintahkan masyarakat kaum muslimin untuk beristighfar kepada Allah, introspeksi diri, bertaubat kepada Allah, karena tidaklah gempa terjadi melainkan karena akibat dosa yang diperbuat oleh manusia. Khususnya dosa besar ya. Apalagi dosa yang dilakukan itu oleh kaum muslimin. Oh gitu Ustaz. Ya, dosanya lebih double lagi, lebih besar lagi. Dalam kondisi tahu itu sebagai dosa, itu termasuk dosa, kemudian dia lakukan perbuatan dosa. Jadi nasihatnya apa Ustaz untuk kita nih yang nggak ditimpa musibah, yang nggak merasakan gempa seperti ini Ustaz? Bagi kaum muslimin yang tidak merasakan efek dari peristiwa gempa bumi ini, itu juga jadi peringatan bagi diri mereka, gitu ya, untuk banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, berbenah diri, ya, memperhatikan perkara-perkara yang menjadi hak Allah, ya, kewajiban-kewajiban yang
diperintahkan oleh Allah, maka harus kita jaga, kita lebih perhatikan lagi. Kemudian juga perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kita berusaha untuk menjauhinya dan meninggalkannya, karena semua musibah yang menimpa kita tiada lain akibat dosa tangan-tangan kita, akibat perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan. Allah al-muwaffiq. Berarti bukan berarti itu di satu tempat itu penduduknya berbuat dosa semua, enggak ya Ustaz ya? Cuman ada beberapa oknum atau gimana gitu Ustaz? Mungkin sampai jadi ibaratnya tuh akibat ulah satu orang, jadi satu orang tuh yang lainnya ikut kena Ustaz. Bisa ya? Bisa jadi seperti, bisa jadi ya semuanya berbuat dosa, bahkan ada dosa-dosa yang nggak dia sadari. Itu perbuatan dosa, dia nggak ngerasa berbuat dosa, atau dia nggak pernah mengucapkan istighfar kepada Allah, nggak pernah bertobat kepada Allah, nggak pernah mengakui kesalahannya. Ini juga dosa, padahal sifat manusia itu banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah ya. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini, nggak mungkin ada orang yang dalam kesehariannya nggak ada dosa. Betul. Pasti dia berbuat dosa, entah terhadap dirinya, entah terhadap anaknya, istrinya, tetangganya, dan seterusnya. Jadi kewajiban bagi kita semua tobat kepada Allah. Salah satunya saling saling menasehati, saling mengingatkan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Masya Allah Ustaz, dapat pikiran ilmu nih ya. Semoga teman-teman dan siapapun yang menyimak video ini, mari sama-sama kita introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing. Belok kanan Sah? Belok kanan ini ke arah mana nih? Gembrong, warung kondang ya. Oke, kita lanjut ke melalui jalanan ke desa apa tadi? Desa Cirumput ya. Iya, kasih susu 1, roti 1. Ya udah bagi-bagi aja. Kalau enggak bagi satu-satu lah. Satu ya. Susu 1, roti 1. Udah ya? Udah semua? Oke, kita lanjut. Masih jauh perjalanan nih. Kita menuju desa Cirumput. Kasih susu, roti, sama itu. Awas. Ini 1, 2. 2 aja, 2 nggak apa-apa. 1 nggak apa-apa, 1. Ini bagian roti dan susu. Yang udah mundur ya, udah gantian ya. Udah mundur. Mau minta softtek Bapak. Softteknya kasih. Udah, oke lanjut yuk.
Tulisannya Cirumput. Udah haid belum? Belum. Tuh banyak baju-baju tuh dibuang-buangin tuh. Desa Cirumput. Sini lah. Iya kayaknya jarang nih kayaknya. Ada menurut saya Pak. Anak-anak. Susu, baris. Awas ada motor, awas. Kita berada di salah satu desa Cirumput, entah apa nama desanya ini. Kita tuh spontanitas melihat banyaknya anak-anak yang kumpul, kita kumpulkan untuk kita kasih hadiah berupa susu dan roti. Ayo Dek, sini pinggir jalan sini ngumpul sini. Sini ngumpul. Awas, ada kendaraan lain. Ini salah satu desanya yang lumayan sepi nih, sepi dilalui kendaraan. Boleh dilihat, jarang sekali yang lewat, motor atau mobil. Kasih 2, susunya 2, roti 1. Udah sana. Yang terakhir apa? 6. Apa? Beriman kepada Kodo dan Kodar. Kasih 2 nih. Ya, yang lain tetap dapat. Nah, tetap dapat. Nah. Rajin salat ya. Ya, rajin sholat ya, ngaji sholat, jangan ditinggalin. Rajin baca Quran. Itu maju. Ya. Ngaji ya. Ini nih Pak. Ini belum San, ini belum. Awas. Ini termasuk daerah yang jarang dilalui ya, karena bisa dilihat itu hampir nggak ada atau hampir jarang kendaraan yang lewat. Boleh teman-teman saksikan sendiri. Ini desanya Desa Cirumput. Di sini ada berapa kakak Bu di tenda ini Bu? 8 kakak, berapa jiwa? Ada yang 4 jiwa per kakak ya. Berarti kurang lebih 8 kali 4. Ya 8 kali 4 ya. Iya. Desa Cirumput. Bisa disaksikan dari tadi nggak ada motor ataupun mobil yang lewat. Desa Cirumput. Itu Ibu ada pembalut sah. Ada pembalut sah, pembalut. Nah, itu yang pembalut, yang butuh pembalut. Sah nih pembalut sah. Pembalut sah nih Ibu nih. Udah ya, udah lanjut. Mana? Ya sama-sama. 11 baring nggak ada. Iya nggak ada. Oh masih bayi. Bayi nggak ada. Itulah yang dibawa aku ke sini. Udah ya. Udah. Bertemu dengan saudara-saudara kita, masih bisa berjumpa dengan karib kerabat kita, masih bisa makan, masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Semua nikmat yang harus kita syukuri, meskipun saat ini kita dalam kondisi banyak kekurangan, sangat dalam kondisi banyak kebutuhan, tapi tetap kita diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Wasallam. senantiasa bersyukur
atas setiap keadaan yang kita hadapi, atas setiap keadaan yang menimpa kita. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin. Tapi kalau kita kufur, kita tidak bersabar, kita tidak menjaga lisan, tidak menjaga perbuatan, dari perkataan, dari ucapan atau tindakan yang semakin memperberat penderitaan kita, maka Allah akan mencabut nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur atas keadaan yang menimpa kita, baik sempit, susah, lapang, mudah, semuanya harus kita syukuri, karena kita harus ingat terlalu banyak kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Ujian-ujian yang kita hadapi sekarang ini tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan selama hidup kita. Jadi kita harus banyak bersyukur dengan cara tetap menjaga keimanan kita, menjaga sholat kita, menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, cukup Cukup itu. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit dari kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik baris. Nanti ini ada susu sama roti ya buat adik-adik ya. Ya, dapat dulu nih. Makasih. Satu ya. Makasih. Masih pakai pampers ya? Masih? Iya. Oh, ini ada Bu. Sini ke sini. Pak. Maju. Ini yang masih satu ya. Hikmah kapan dia ik? Hikmah. Baris adek, ayo. Hikmah. Hai buang ibu. Ada lagi. Udah. Mana adik-adik kumpul. Kalau di jalan nih dia. Yang mau susu kumpul. Yang mau susu kumpul. Nah, ini kita berada di salah satu posko. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah. Masih bisa berjumpa dengan karib kerabat kita, masih bisa makan, masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Semua nikmat yang harus kita syukuri, meskipun saat ini kita dalam kondisi banyak kekurangan, sangat dalam kondisi banyak kebutuhan, tapi tetap kita diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersyukur atas setiap keadaan yang bisa makan, masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Semua nikmat yang harus kita syukuri, meskipun saat ini kita dalam kondisi banyak kekurangan, sangat dalam kondisi banyak kebutuhan, tapi tetap kita diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersyukur atas setiap keadaan yang kita hadapi, atas setiap keadaan yang menimpa kita.
Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin. Tapi kalau kita kufur, kita tidak bersabar, kita tidak menjaga lisan, tidak menjaga perbuatan, dari perkataan, dari ucapan atau tindakan yang semakin memperberat penderitaan kita, maka Allah akan mencabut nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur atas keadaan yang menimpa kita, baik sempit, susah, lapang, mudah, semuanya harus kita syukuri. Karena kita harus ingat terlalu banyak kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Ujian-ujian yang kita hadapi sekarang ini tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan selama hidup kita. Jadi kita harus banyak bersyukur dengan cara tetap menjaga keimanan kita, menjaga sholat kita, menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, cukup Cukup itu. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit dari kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik baris. Nanti ya, ini ada susu sama roti ya buat adik-adik ya. Ya, dapat dulu nih. Makasih. Satu ya. Makasih. Masih pakai pampers ya? Masih? Iya. Ini ada Bu. Sini ke sini. Pak. Maju. Ini yang masih satu ya. Hikmah kapal ik. Hikmah. Baris adek. Ayo. Hikmah. Hai buang ibu. Ada lagi. Udah. Ya, Mas. Bismillah, kita menuju desa apa sah? Cirumput. Babakan Cirumput. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya adik-adik, sehat? wabarakatuh. Desa apa namanya ini? Desa Talaga. Desa Talaga. Iya. Kecamatan Cigunang. Pertanyaan. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji jika mampu. Di bahasa Sunda dia nggak haji. Oh, itu haji bahasa Sunda ya? Iya. Pintar semua. Semoga adik-adik kalian menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Amin. Ini ada titipan susu. Ayo. Sak, ayo Sak. Dua-dua aja susu Sak. Ya sini. Maju. Maju sini. Sini maju. Ambil. Bilang apa? Bilang apa dulu? Makasih Om. Bilang apa? Makasih. Ikum dulu. Tom itu ikum dulu. Ikum dulu kok Om. Oh, sama ini. Sama ini satu lagi. Makasih Om. Lagi. Enggak, udah masih. Oh, Salim. Harus sini. Baik, dah situ ya. Bilang apa? Makasih anaknya. Ayo toh, itu anak. Baik. Oh iya. Ya, langsung dah. Ya, sebentar. Ya. Ya. Ya, langsung.
Masya Allah, ini ustaz kita nih. Malam-malam masih belusukan. Insya Allah kita serahkan 1 bal roti Jordan, 1 box susu anak ultra, dan 1 box aqua botol 600 ml di salah satu tenda pengungsian yang berada di tengah sawah yang sulit untuk dijangkau dengan kendaraan. Jadi kita kesini dengan menggunakan sepeda motor, dilanjut dengan berjalan kaki. Masya Allah ini. Sudah kumpul ya situ ya, dalam ya Bu ya? Assalamualaikum. Punten ini ada sedikit, mudah-mudahan kita membantu. Akhirnya bisa juga sampai ke sini. Ada berapa orang ini? 26 sama yang di satu tempat ini aja Pak ya? Iya. Rumah suatu kampung ini. Kampung ini. Namanya apa kampung? Kampung Babakan Nyomot. Kampung Babakan. Babakan ya? Babakan Nyomot. Oh, Babakan Nyomot. Kalau jalan cuma dari situ aja. Iya. Nggak ada jalan lain. Selama ini ada juga tapi jauh ya. Jalan kaki. Jadi selama ini bantuan gimana ke sini Bu? Alhamdulillah. Kira-kira apalagi yang dibutuhin sama anak-anak, orang tua? Sembako, pakaian dalam juga ya. Anak-anaknya berapa? Ada berapa Bu anak-anak? Balita ada 2. Balita 2. Yang udah gede kelas 6 5 kelas 1 2, kelas 6 2, kelas 5 1, yang dewasa ini 1. Berarti Jadi ada 6 sama balita 2, ya, 8. jadi 8. Gimana Pak? Ada 8 ya? Iya, kita datain dulu Ustaz. Cukup? Cukup Ustaz aja. Ya. Mungkin ini yang bisa kita berikan sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat Bu. Dan kita juga sebagai orang yang beriman harus ridho terhadap apa yang sudah menimpa kita. Karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian, musibah kepada kaum tersebut. Faman radiya falahur ridho. Siapa yang ridho dengan ujian itu, dengan musibah itu, Allah akan lapangkan hati dia. Allah akan ringankan penderitaan dia, dan Allah akan ridho sama dia. Dan nanti diganti sama Allah yang lebih baik. Amin. Wa man sakhita falahus sukhut. Tapi kalau kita marah, murka, berburuk sangka kepada Allah, maka yang akan kita dapat juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menderita, dapat murka. Kita nggak ingin seperti itu. Karena kita harus sadar selama ini kita sudah banyak dapat nikmat dari Allah. Kadang-kadang kita dikasih ujian sedikit, yang kita ingat yang sedikit itu. Padahal selama ini kita sudah tenggelam dalam kenikmatan banyak, kemudahan banyak, kebahagiaan yang kita dapat, tapi kita nggak ingat. Kalau kita nggak ingat kebaikan-kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu tanda kita nggak bersyukur. Dan kita yakin kalau kita mensyukuri nikmat Allah,
pasti Allah tambah. Sekecil apapun nikmat yang kita dapat itu, terutama dalam kondisi seperti ini. Jadi kita harus jaga keimanan, jaga sholat, ya, tetap berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah itu semua jadi sebab kebaikan bagi kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya. Ya, izin pamit sekalian ya Bu ya. Sekalian, Izin Bu. pamit. Mudah-mudahan bisa kesini lagi. Mudah-mudahan bisa kesini lagi ya, insyaallah. Ya, manfaat bersama-sama. Iya, iya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Amin, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tujuan mana ini? Masya Allah. Ini sama Sokle 100 watt sudah terpasang. Padang benerang. Di situ dua. Beda yang ini ya? Saya dengan bapak saya. Beda ini. Lengkap, beda. Oh, beda ya. Yang saya dengan bapak saya, Nana Mulyana dengan Dua. Ini dua di sini dua. Di sini berapa? sini 5, di situ 2. Oh. Ini 7. 7. 8. Pani. Oh, kita ada 8 panita di dia. 8. Orangnya ada. Semuanya 8. Ini 6, yang itu 2, 8. Oh, 8 semuanya. Ada. Sini 6, Pak. Panggilnya boleh, Pak? Hah? Enggak tahu dipanggilnya. Panggil. Enggak diam-diam aja, enggak usah merame. Om. Bapaknya, Bapaknya ya atau suaminya? Ada suaminya? Suaminya aja. Suaminya aja. Ya itu satu yuk. Iya, yang ini aja. Ya, di sana. Bapak lagi sana. Ini udah di. Itu sama ibu. Jadi Bibi punya papa saya lagi sholat. Bapaknya. Bapaknya di sana. Ya, Iya, iya. lagi sholat. Yaudah ya Bu ya. Di Bakri. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya Bu ya, Pak. Pamit ya. Ya. Ya, bismillah, kita balik lagi ke dapur umum khusus relawan di Tauco Cianjur nomor 1 Cap Meong. Ini Masya Allah, ini salah satu dapur umum yang melayani kebutuhan para relawan. Tadi siang kita sudah makan siang di sini dan sekarang kita baru selesai dari mendistribusikan logistik di camp pengungsian yang ada di Cianjur. Ini kita kembali lagi untuk makan malam karena kita untuk menghemat budget. Dapur relawan Indonesia, Masya Allah. Semoga Allah berkahi ini kegiatan ini. Masya Allah. Masya Allah. Mantap, terong masih ada, ayam goreng, Masya Allah. Silakan buat para relawan bisa merapat ke Tauco Cap Meong. Ya, buat teman-teman relawan, ini dia dengan Pak Widi namanya, koordinator dapur relawan Indonesia. Beliau melayani kebutuhan makan dan minum para relawan yang sudah kita videokan tadi. Ini makan malam, Masya Allah. Semoga Allah berkahi, amin. Ya, ini stok terakhir, 1 balai roti, air mineral, 2 dus aqua, dan tadi terakhir. Baik Bapak, izin pamit Pak RT. Ya. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah, bakti sosial kedua Riyadus Sunnah Cipatanggap untuk warga korban gempa Cianjur telah selesai kami salurkan. Saya David Abdul Malik sebagai Ketua Pelaksana Riyadus Sunnah Cipatanggap mengucapkan jazakumullahu khairan.
buat para muslimin yang sudah bahu-membahu ikut meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah. Semoga Allah berkahi harta dan keluarga antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.